Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Al-Ghifari dari kelas 2K. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang sistem basis data. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Teknologi informasi berkembang sangat pesat di era modern. Data merupakan aset penting bagi organisasi, perusahaan, rumah sakit, dan pemerintahan. Data yang dikelola dengan baik menghasilkan informasi yang akurat dan efisien. Diperlukan sistem yang mampu menyimpan, mengolah, dan mengatur data secara efektif. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem basis data. Basis data telah diterapkan di berbagai bidang: perbankan, pendidikan, perdagangan, media sosial, dan lainnya. Rumus masalah dan tujuan penulisan. Rumus masalah. Yang pertama, apa itu sistem basis data? Yang kedua, apa saja komponennya? Yang ketiga, fungsi dan tujuan sistem basis data. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, apa itu DBMS? Yang keenam, model dan basis data. Yang ketujuh, normalisasi dan IRD. Yang kedelapan, peranan SQL, keamanan, dan backup. Yang kesembilan, penerapan di kehidupan sehari-hari. Tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui pengertian sistem basis data. Yang kedua, mengetahui komponen sistem basis data. Yang ketiga, memahami fungsi dan tujuan. Yang keempat, mengetahui kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, memahami DBMS dan model basis data. Yang keenam, memahami normalisasi dan IRD. Yang ketujuh, mengetahui penggunaan SQL. Yang kedelapan, memahami keamanan dan backup. Yang kesembilan, mengetahui penerapan di berbagai bidang. Bab kedua, pembahasan. Pengertian sistem basis data. Sistem basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan dikelola dengan perangkat lunak. Yang kedua, dirancang agar data mudah disimpan, diakses, dan digunakan kembali kapan saja. Yang ketiga, dikelola menggunakan perangkat lunak, DBMS, database management system. Yang keempat, contoh: data siswa, data pasien, data nasabah, data pelanggan online, data pegawai. Yang kelima, mempercepat dan meningkatkan akurasi proses pengolahan data. Komponen sistem basis data. Yang pertama, hardware, perangkat keras, komputer, server, hard disk, dan jaringan. Yang kedua, software, perangkat lunak, MySQL, Oracle, Microsoft Access, PostgreSQL. Yang ketiga, data, fakta atau informasi yang disimpan, angka, teks, gambar, atau video. Yang keempat, user, menggunakan administrator, programmer, atau pengguna biasa. Yang kelima, prosedur, aturan dan langkah-langkah menggunakan serta pengolahan basis data. Fungsi dan tujuan sistem basis data. Fungsi: menyimpan data dalam jumlah besar, mempermudah mencari data, mengurangi redundasi data, menjaga konsistensi data, mempermudah pembaruan data, meningkatkan keamanan data, mempermudah berbagai data. Tujuan: mengolah data secara efektif dan efisien, mempermudah akses data, menghemat waktu pengolahan, mengurangi kesalahan pengolahan, menjamin keamanan data, mendukung mengambil keputusan. Kelebihan dan kekurangan sistem basis data. Kelebihan: data lebih terorganisir, memudah mencari data, mengurangi duplikasi data, keamanan data lebih baik, data digunakan bersama, memudahkan proses backup. Kekurangan: membutuhkan biaya besar, memerlukan tenaga ahli,
Kerusakan sistem mempengaruhi seluruh data, membutuhkan perangkat keras memandai. DBMS, Data Management System. Definisi DBMS, perangkat lunak untuk membuat, mengolah, dan mengontrol basis data. Oracle, keamanan dan performa tinggi untuk perusahaan besar. PostgreSQL, open source dengan fitur lengkap dan handal. MySQL, open source, mudah digunakan, paling banyak dipakai. Microsoft Access, cocok untuk skala kecil hingga menengah. Fungsi DBMS, menyimpan, mengatur, mengamankan, akses, kontrol data. Model dan basis data, hierarki, berbentuk pohon, hubungan parentil, jaringan. Satu data dapat memiliki banyak hubungan relasional menggunakan tabel, paling banyak digunakan. Object oriented, menggunakan konsep objek seperti OOP, bahasa basis data. DDL, data division log, create, alter, drop. DML, data manipulation log, insert, update, delete, select. DCL, data control log, grade, revoke. Normalisasi dan IRD. Normalisasi, 1 NF, data tidak boleh memiliki nilai ganda. 2 NF, data harus bergantung pada primary key. 3 NF, tidak boleh dapat ada ketergantungan transitif. IRD. Entitas, objek yang data disimpan, contoh mahasiswa, buku, pegawai. Atribut, karakteristik dan entitas, contoh nama, NIM, alamat. Relasi, hubungan antara entitas, contoh mahasiswa meminjam buku. Keamanan dan backup basis data. Keamanan basis data menggunakan password, memberikan hak akses tertentu, melakukan enkripsi data menggunakan firewall, melakukan backup rutin, backup dan recover. Full backup, menjalin seluruh data. Incremental backup, menjalin data yang berubah saja. Differential backup, menyalin data sejak backup berakhir. Penerapan dan perkembangan basis data. Pendidikan, data siswa, nilai, jadwal, absensi. Perbankan, data nasabah dan transaksi keuangan. Rumah sakit, data pasien dan rekan medis. Perdagangan, data produk dan pelanggan. Pemerintahan, data penduduk dan administrasi. Media sosial, data pengguna, foto dan pesan. Perkembangan terkini, cloud database, big data, artificial intelligence, NoSQL database, distributed database. Bab ketiga, penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sistem basis data penting untuk menyimpan, mengolah dan mengatur data agar mudah diakses. Komponen utama hardware, software, data, user dan prosedur. Dikelola dengan DBMS seperti MySQL, Oracle dan PostgreSQL. Memberikan manfaat, mengurangi redundasi, meningkatkan keamanan dan efisiensi kerja. Terus berkembang melalui cloud database, big data, dan kecerdasan buatan. Saran, pengguna basis data terus dikembangkan di berbagai bidang. Pengguna harus memperhatikan keamanan data. Backup data harus dilakukan secara rutin untuk mencegah kehilangan data. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.